Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini anak-anak ibu udah pada sarapan semua atau belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Rizky ya? Ya, Rizky, tolong pimpin doanya ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta anak-anak semuanya cek tempat duduknya. Apa masih ada sampah atau sudah bersih? Coba silakan cek. Sudah bersih ya? Bagus. Baik, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Rizky, ada Rizky? Hadir. Alisa, hadir. Yuki, hadir. Putra, hadir. Mutia, hadir. Alhamdulillah ya, anak-anak ibu semuanya hadir. Oke, anak-anak ibu, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, Rizky. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana kita sudah membahas tentang pengertian dan juga ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi malam ada yang sudah belajar? Oh, belum. Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi di pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, jadi secara umum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Ada yang tahu perbedaan faktor internal dan faktor eksternal? Ada yang tahu? Ya, silakan Rizky. Ya, baik. Faktor eksternal itu adalah faktor yang dipengaruhi dari luar atau dari lingkungan yang mempengaruhi faktor tumbuhan itu sendiri. Sedangkan faktor internal adalah faktor dari dalam tubuh tumbuhan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada 5. Yang pertama ada makanan dan nutrisi. Makanan dan nutrisi adalah bahan baku dan sumber energi bagi kehidupan, entah itu kehidupan manusia, kehidupan hewan, maupun kehidupan tumbuhan. Di sini yang kita bahas adalah kehidupan pada tumbuhan, yaitu di mana makanan sangat berpengaruh terhadap tumbuhan. Nah, jika pada manusia, mereka mengonsumsi makanan untuk mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Pada tumbuhan, makanan dan nutrisi yang didapat yaitu dalam bentuk air dan zat hara. Nah, sebagai contoh, padi yang sudah ditanam dan sudah memerlukan pupuk akan tetapi terlambat diberikan pupuk, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah daunnya akan menguning. Nah, setelah diberikan pupuk, tanaman padi itu akan menghijau dan tumbuh lebih baik. Karena di dalam pupuk tersebut terdapat unsur hara yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Dan yang kedua ada suhu, yang ketiga ada cahaya, yang keempat ada air dan kelembapan, yang kelima ada tanah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham sampai di sini? Ya, Rizky. Baik. Jadi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 5. Baik, kita akan melanjutkan faktor internal kalau begitu ya anak-anak. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2. Yang pertama ada gen, yang kedua ada hormon. Jadi, gen ini adalah materi genetik yang dibawa atau diwariskan oleh keturunannya. Nah, sedangkan hormon ini berfungsi sebagai pengontrol kegiatan di dalam tubuh tumbuhan. Selesai pada keterampilan menjelaskan dan kita lanjutkan pada keterampilan bertanya.
Bagi anak-anak ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Berarti anak-anak ibu sudah paham semua ya tentang apa yang sudah ibu jelaskan hari ini? Baik. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, sekarang ibu yang akan menanyakan kepada kalian semua ya. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Baik, pertanyaan pertama secara umum, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada berapa? Ayo, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Rizky? Bagus. Jadi, ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.